Jawa Barat sangat dikenal dengan berbagai hal, di antaranya warisan budaya, keindahan alam, dan makanan khas. Namun pembahasan kali ini Mr. Sabo Channel menyuguhkan beberapa kisah mistis dari berbagai kota yang ada di Jawa Barat. Langsung saja, ini dia 7 tempat angker di Jawa Barat versi Mr. Sabo Channel. Nomor 1. Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Selain dikenal sebagai bendungan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, waduk ini ternyata menyimpan berbagai kisah mistis di masa lalu hingga sekarang. Dari informasi yang Mr. Sabo rangkum, nama Mbah Jawer sudah ada jauh sebelum Sungai Citarum dibendung. Di waduk ini pun sudah banyak memakan korban. Berikut adalah beberapa korban yang tenggelam di Jatiluhur. Dalam cerita Mbah Jawer, dahulu kala ada sepasang kekasih yang tinggal di sekitaran aliran Sungai Citarum. Dan di masa lalu, sepasang kekasih tersebut sedang menunggu sang keturunan alias hamil. Singkat cerita, sang istri pun melahirkan. Namun si jabang bayi tersebut berpenampilan tidak biasa, yakni memiliki jengger alias jaweran seperti jambul ayam di bagian kepalanya. Karena merasa malu, sepasang kekasih itu pun membuang anak tersebut ke aliran sungai di sekitar Jatiluhur. Selepas itulah, tersiarlah cerita mistis bahwasanya anak berjawer itu diasuh oleh makhluk halus dan dijadikan raja di kaum gaib di sungai tersebut. Bendungan Jatiluhur mulai dibangun pada tahun 1957. Selesai di tahun 1967 dan setelah selesai langsung diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 26 Agustus 1967. Berikut adalah jumlah korban para pekerja dari proses pembangunan sampai tanggal 8 Mei 2018. Setiap adanya korban tenggelam sekitaran aliran sungai Waduk Jatiluhur, banyak yang kait-kaitkan dengan ulah Mbah Jawer. Cerita mistis Mbah Jawer sering kali muncul didasarkan pada pengalaman warga sekitar, pekerja waduk, dan para pengunjung yang mengalami kejadian aneh di sekitar waduk tersebut. Nomor 2. Gunung Ciremai, Jawa Barat. Berbicara tentang gunung memanglah sangat menarik. Selain ketenangan dan keindahannya, para pendaki biasanya memiliki berbagai macam cerita, entah itu adrenalin, misteri, dan lain-lain. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, berdiri soliter dengan puncak tertinggi 3078 mdpl, berbatasan dengan 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Di balik cerita tentang indah dan tenangnya di atas gunung, pastinya akan terselip kisah-kisah mistis yang didasari dengan pengetahuan atau pengalaman. Kisah mistis yang beredar luas yaitu Nyi Linggi. Nyi Linggi adalah sosok yang diyakini pernah menempati batu lingga di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Kedatangan Nyi Linggi setelah Sunan Gunung Jati pergi dari batu lingga tersebut. Nyi Linggi datang ditemani dengan 2 ekor macan tutul kesayangannya. Di sana ia melakukan pertapaan di batu lingga untuk menguasai ilmu tertentu. Namun sayangnya Nyi Linggi pun gagal dalam tapa berata dan meninggal di sekitar batu lingga tersebut. Setelah Nyi Linggi meninggal, 2 macan tutulnya pun menghilang tanpa bekas. Selain kisah Nyi Linggi, adanya suara gamelan di Gunung Ciremai sempat menggemparkan publik dan para pendaki. Menurut keyakinan setempat, suara gamelan dianggap sebagai petanda akan adanya acara ngunduh mantu bangsa jin. Suara gamelan biasanya terdengar dan sering digunakan dalam upacara pernikahan adat Jawa Timur. Buat yang belum tahu apa itu ngunduh mantu, istilah ini berasal dari kata ngunduh yang berarti panen dan mantu yang berarti menantu.
Ngunduh mantu biasanya dilakukan beberapa hari setelah resepsi pernikahan. Acara ini dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Nomor 3. Tanjakan Emen Subang. Tanjakan Emen merupakan jalan yang menghubungkan Subang menuju Bandung. Di jalan ini pun sangat dikenal sebagai tanjakan ekstrim dan rawan kecelakaan yang sudah memakan banyak korban. Beberapa orang pastinya akan bertanya tentang dari mana nama Emen yang diterapkan pada jalan tersebut. Menurut informasi yang Mr. Sabo dapat, sekitar tahun 1956 ada seorang supir oplet jurusan Subang ke Bandung yang bernama Taing. Nama Emen sebenarnya nama sebutan Taing di terminal. Saat itu Taing alias Emen sedang membawa 4 penumpang di jalur Subang ke Bandung. Namun, saat melintas tanjakan di jalur tersebut, terjadilah kecelakaan yang begitu parah, sehingga oplet yang mereka naiki terbakar. Dari kelima orang yang ada di oplet tersebut, hanya Emen yang terjebak hingga sempat terbakar. Karena luka yang begitu sangat serius, Emen pun sempat dirawat selama 1 bulan, hingga pada akhirnya Emen pun meninggal di rumah sakit Ranca Badak. Karena Emen adalah korban pertama kali yang meninggal di tanjakan tersebut, sebagian warga pun mengingat dan menyebut tanjakan ini sebagai Tanjakan Emen. Seiring berjalannya waktu, Tanjakan Emen pun terus-menerus memakan banyak korban jiwa. Sebelum terjadinya kecelakaan di Tanjakan Emen, para korban biasanya diawali dengan melihat kera di atas pohon yang dianggap keramat. Belum lagi adanya sosok wanita cantik yang sering mengganggu pengendara dengan cara menyeberang tiba-tiba. Hal ini membuat para pengendara kaget sehingga terjadilah kecelakaan. Menurut mitos yang beredar, ketika pengendara melintasi Tanjakan Emen di malam hari, sebelum terjadinya kecelakaan, pengendara melihat jalan tersebut sekilas mirip seperti sorban. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa jalan atau tanjakan tersebut sangatlah angker. Nomor 4. Pelabuhan Ratu Sukabumi. Nama Pelabuhan Ratu berasal dari Nyai Ratu Puun Purnamasari. Nama ini tertulis dalam buku sejarah untuk pariwisata yang diterbitkan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan Ratu adalah kecamatan sekaligus ibu kota yang terletak di wilayah Sukabumi, pesisir Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terkenal dengan pelabuhan, perikanan, pantai, dan tempat berselancarnya. Selain membahas keindahan yang ada di Sukabumi, Mr. Sabo Channel juga merangkum kisah, legenda, mitos, mistis yang Mr. gabungkan, salah satunya yaitu Nyi Roro Kidul. Di Laut Selatan, ada sebuah pantangan, yaitu pantang menggunakan pakaian berwarna hijau. Beberapa orang Indonesia pasti pernah mendengar pantangan ini. Jika berwisata ke pantai Pelabuhan Ratu atau pantai-pantai di selatan Pulau Jawa, dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau. Mitos yang beredar, agar terhindar dari musibah, pengunjung pantai harus mematuhi peraturan ini. Alasannya, tentu saja karena hijau disebut sebagai warna favorit Nyi Roro Kidul, sehingga tamu para pengunjung diharapkan menghormati tuan rumah. Dalam lukisan, wujud dari Nyi Roro Kidul digambarkan seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian hijau. Nyi Roro Kidul berasal dari Kerajaan Sunda Pajajaran, tepatnya di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nyi Roro Kidul adalah tokoh dalam legenda rakyat Indonesia yang dikenal sebagai penguasa Laut Selatan. Legenda Nyi Roro Kidul ini bermula dari kisah tragis seorang putri yang frustasi dikutuk karena kesalahan tidak sengaja. Dalam beberapa versi kepercayaan,
ada Pantai Karanghawu, Sukabumi, yang konon ada sebuah makam dan petilasan Nyi Roro Kidul ini. Dalam legenda yang dipercaya oleh masyarakat, konon salah satu tebing yang ada di Karanghawu dipercaya sebagai tempat di mana Nyi Roro Kidul menceburkan diri ke laut. Dari cerita Persi lain, kutukan itu timbul karena putri tersebut menolak cinta seorang pangeran atau karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, hingga kemudian membawa malapetaka pada dirinya. Akhirnya kutukan tersebut mengubahnya menjadi makhluk gaib dan mengusirnya ke laut, tempat di mana ia berubah menjadi penguasa di wilayah selatan Laut Jawa. Mendengar nama Nyi Roro Kidul sangatlah melekat dengan hal mistisnya, hingga banyak orang yang menyalahgunakan sesaji dan sebuah ritual dengan cara mendatangi sebuah petilasan atau ke titik tertentu yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul dengan berbeda-beda tujuan. Entah itu meminta perlindungan, keberuntungan, hingga pesugihan. Namun sebenarnya tujuan acara di Laut Selatan Jawa yang berkaitan dengan sesaji dan tradisi ini merupakan salah satu bentuk doa agar melimpahnya rezeki bagi warga pesisir ataupun nelayan dan ungkapan rasa syukur. Nomor 5. Goa Jepang Bandung. Goa Jepang terletak di kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago Pakar. Kota Bandung memang jadi destinasi unggulan dengan beragam pilihan wisata, mulai dari wisata alam, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga destinasi sejarah, semuanya ada di sini. Wisata paling menarik dan bersejarah di kota Bandung ini, salah satunya yaitu Goa Jepang. Goa Jepang adalah situs bersejarah yang menyimpan cerita dramatis dari masa lalu pada masa Perang Dunia Kedua. Namun, gua peninggalan ini ternyata memiliki sebuah mitos larangan yang beredar pada warga sekitar dan untuk para pengunjung wisata, di mana isi larangan tersebut adalah tidak boleh menyebut kata lada ketika ada di area goa. Konon, jika mengucapkan kata lada, pengunjung akan mengalami hal-hal mistis atau bahkan kesurupan. Konon sosok bernama Eyang Lada Wisesa, tokoh masyarakat yang sangat dihormati di kawasan tersebut, menjadi pemimpin dunia gaib di area goa. Mengucap kata lada dianggap tidak sopan, seakan memanggil Eyang Lada Wisesa tanpa izin yang membuat makhluk-makhluk halus marah dan bisa mengganggu pengunjung. Pada zaman dahulu, Goa Jepang awalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan amunisi dan bunker untuk pasukan Jepang. Namun, seiring berjalannya waktu, gua ini juga digunakan sebagai tempat persembunyian bagi penduduk lokal yang ingin menghindari penindasan dan kekejaman tentara Jepang. Aura misteri yang dipancarkan Goa Jepang sangatlah kental. Meskipun goa ini terbuka untuk umum, mengingat kita akan peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Setelah perang berakhir, Goa Jepang tetap menjadi saksi bisu dari tragedi masa lalu. Seiring dengan perkembangan waktu, goa ini kemudian dijadikan sebagai objek wisata dan menjadi salah satu destinasi menarik di kota Bandung. Melalui keberadaan Goa Jepang mengajarkan kita untuk tidak melupakan sejarah dan menghargai perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kebebasan. Dilansir dari berbagai sumber, goa ini difungsikan sebagai pusat stasiun radio dan telekomunikasi Hindia Belanda pada saat Perang Dunia Kedua. Tempat ini pun memiliki 15 lorong serta beberapa ruangan yang digunakan sebagai ruang peristirahatan tentara, ruang interogasi, hingga ruang penjara. Nomor 6. Jembatan Teluk Jambe Karawang. Kota Karawang yang dikenal sebagai kota lumbung padi ini diperkirakan berpenduduk mencapai 2.554.384 jiwa pada tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2023. Beberapa cerita mistis dari berbagai kota yang ada di Jawa Barat
Kota Karawang rupanya memiliki banyak kisah bersejarah dan berbagai cerita tempat-tempat angker yang beredar pada masyarakat. Dari berbagai sumber yang beredar, salah satu adanya tempat angker di Karawang yaitu Jembatan Teluk Jambe. Jembatan ini menghubungkan wilayah Adiarsa di Karawang Kota dengan wilayah Desa Teluk Jambe di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Jembatan Teluk Jambe adalah sebuah kompleks jembatan yang melintasi Sungai Citarum dan sudah diresmikan pada tanggal 8 Februari 1960. Jembatan yang diduga angker ini mempunyai beragam cerita mistis. Walaupun berada di lokasi yang banyak dilewati kendaraan, namun keberadaan jembatan di atas Sungai Citarum ini sudah beberapa kali menemukan korban yang meninggal. Dari berbagai sumber cerita mistis yang beredar, konon katanya makhluk halus penunggu jembatan ini sangat menakutkan dan kerap berbisik kepada seseorang yang berada di jembatan untuk melakukan bundir. Adanya penemuan jenazah tanpa identitas juga pernah terjadi di jembatan ini. Ditambah adanya Sungai Citarum yang berada di bawah jembatan ini pun mampu mendukung suasana terlihat cukup mistis dan bertambah seram. Menurut cerita yang beredar, selain adanya bisikan, makhluk yang ada di jembatan ini pun sering mengganggu para pengendara yang melintas di jembatan Teluk Jambe. Nomor 7. Gedung Juang 45 Bekasi. Gedung Juang 45 dibangun dalam 2 tahap, yaitu pada tahun 1906 sampai 1910 dan tahap kedua diselesaikan pada tahun 1925. Setiap sudutnya dipenuhi oleh kenangan masa lalu yang syarat makna. Gedung Juang 45 adalah sebuah bangunan tua yang berdiri megah di tengah kota Bekasi. Gedung ini menjadi bagian berharga dari sejarah dan merupakan saksi bisu dari perjuangan heroik warga Bekasi pada masa penjajahan Belanda. Dan bangunan ini merupakan sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap penjajah. Selain adanya kisah para pejuang di zaman dulu, gedung ini juga memiliki aura misteri yang cukup kuat. Banyak cerita seram yang beredar tentang Gedung Juang 45. Salah satunya, kisah mistis yang ada di gedung ini adalah tentang keberadaan hantu noni Belanda yang konon pernah bersemayam dan sering menampakkan diri. Menurut cerita mistis yang beredar, konon saat malam tiba, noni Belanda ini kerap muncul dengan kondisi lusuh, mengenakan jubah putih, berambut pirang, dan terkadang memakai topi. Aura mistis yang melekat di bangunan ini pun mampu membuat merinding untuk siapapun yang mengganggu makhluk tersebut. Setelah direnovasi, gedung ini sudah terlihat tidak kotor, berserakan, dan berlumut. Seiring berjalannya waktu, perubahan saat ini cukup sangat nyaman dan indah saat dilihat. Poin pembahasan 7 video tadi sebenarnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan versi mistis yang Mr. Sabu rangkum Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di video selanjutnya. Support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.